Ustadz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini Ustadz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan-urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yaridu ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, kok dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Ustaz, kalau saya meminta dunia emang tidak boleh? Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat, siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia, boleh. Yang tidak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan, tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha Ustaz. Sholat duha itu sunnah Pak, tapi kalau bagi saya hampir-hampir mewajibkan. Loh, kok gitu Pak? Iya, karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Bingung saya. Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat duha 2 rakaat. Makanya saya agak kurang sependapat. Kalau ada orang sholat duha, yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya, kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari 4 arah mata angin. Masya Allah. Bingung saya. Muter aja sekalian kalau kayak gitu. Padahal kan duha itu kan karena kita pengen ngasih sedekah sama ruas tulang kita. Makanya habis ini, saya tidak ngerti Ustaz. Nah, moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah. Dan doakan para ustadz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya. Dan itu yang pertama. Sampai di sini paham?